Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Kamis 18 April 2024. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Gina Febriona. Sejumlah informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan berhasil menggagalkan upaya peredaran puluhan kilogram narkoba jenis sabu dari pengedar jaringan internasional di salah satu apartemen mewah di Kota Medan. Rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan meringkus AFS yang merupakan tersangka pengedar narkoba jaringan internasional. Petugas meringkus tersangka di sebuah apartemen di Kota Medan, di mana awalnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang terduga kurir pengedar narkoba yang menginap di salah satu apartemen dan menyimpan puluhan kilogram narkotika jenis sabu. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti narkoba jenis sabu dibungkus dalam kemasan teh Cina sebanyak 24 bungkus dengan satu bungkus telah terbongkar. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Teddy John Sahala Marbun mengatakan tersangka mendapatkan barang haram ini dari bos yang berinisial WN yang kini berada di Malaysia dan masih dalam pengejaran petugas. Ya, bahwa ada seorang laki-laki ya yang menyimpan narkotika yaitu di jenis sabu di apartemen De Prima ya, yang terletak di Jalan Gelas nomor 37 Kelurahan Sepudi Tengah, Kecamatan Medan Petisah Kota. Petugas menangkap seorang laki-laki yang berada di parkiran P2 apartemen De Prima yang sedang membawa dua tas cincin. Sebelumnya, tersangka telah berhasil menyeludupkan narkoba dan mengedarkan serta mendapatkan upah sebesar 300 juta rupiah. Ia dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan terancam hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Kepolisian Polsek Percut Tuan berhasil meringkus seorang tersangka yang diduga pelaku pembakaran yang juga pelaku pencurian di salah satu ruko grosir tersebut. Petugas unit reskrim Polsek Percut Tuan akhirnya meringkus Nur Akmal yang merupakan pelaku pencurian di sebuah ruko grosir di Jalan Medan Batangkuis, Kecamatan Percut Tuan. Tak hanya merugikan korban dengan melakukan pencurian, tersangka juga mengakibatkan kebakaran hebat terjadi di lokasi tersebut dan membuat 6 ruko hangus terbakar dengan kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Menurut pengakuannya, tersangka memasuki salah satu grosir dan hendak mencuri uang yang berada di dalam laci. Namun laci tersebut ternyata telah kosong sebab seluruh uang dibawa oleh korban yang mudik lebaran. Sial bagi tersangka, dirinya lalu terkunci di dalam ruko grosir tersebut hingga keesokan harinya. Tersangka lalu mencoba memutus arus listrik lalu menyambungkannya lagi yang mengakibatkan percikan api hingga terjadinya kebakaran. Saat warga berupaya memadamkan api, tersangka pun menjebol pintu samping ruko lalu keluar dan melarikan diri dengan membawa beberapa slop rokok curiannya dari dalam grosir. Satu malam terkunci ya, pada saat dia ingin keluar ya, dia mencoba untuk mematikan listrik dengan menggunakan kabel yang ada. Tetapi pada saat menggunakan kabel itu terjadi percikan api, ya akhirnya terbakar. Nah pada saat terbakar itulah ya pemilik toko datang ya bersama dengan warga dan pada saat itu juga ya besoknya itu pada saat dia lapar dan mengambil kabel ya terjadi percikan dan terbakar, disitulah dia lewat pintu samping. Tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Seorang oknum polisi dilaporkan istri sahnya karena diduga telah melakukan tindak kekerasan fisik. Usai melapor, korban pun berharap mendapatkan keadilan agar korban bisa hidup dengan tenang tanpa gangguan oknum polisi tersebut. Inilah rekaman CCTV di dalam rumah memperlihatkan seorang oknum polisi melakukan tindakan penganiayaan terhadap istrinya. Oknum diketahui berpangkat Bribka berinisial BS, personil pada Ditreskrimsus Polda Sumut. Selain menganiaya sang istri, Bribka BS juga sempat terlibat perebutan anak dengan sang istri.
Akibat perlakuannya, korban mengalami lebam pada wajah, tangan, dan juga kepala. Bukan hal baru, peristiwa penganiayaan tersebut dialami korban, di mana terhitung sejak awal pernikahan tahun 2016 lalu, korban selalu mendapati perlakuan kasar dari pelaku. Kini dengan penuh harapan, korban meminta keadilan kepada pihak kepolisian Polda Sumut agar pelaku diproses sebagaimana mestinya. Saya ingin supaya masalah ini cepat terselesaikan secara adil dan anak-anak saya juga bisa secepatnya berkumpul bersama dengan saya. Mungkin itu aja. Kalau dugaan menjalani hubungan dengan wanita lain, soal kakak ini nggak ada? Dugaan perselingkuhan ada. Dugaan perselingkuhan ada? Ada. Kasubdit Penmas Polda Sumatera Utara AKBP Sony Siregar mengatakan saat ini laporan korban tengah ditindaklanjuti oleh pihak Polda Sumatera Utara. Pemirsa, Satreskrim Polres Tanah Karo amankan 3 orang komplotan pencuri di sebuah villa di Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Para pelaku diamankan dalam waktu yang berbeda. Peristiwa pencurian itu terjadi di lokasi wisata Siosar di Villa Slok, Desa Kacinambun, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Korban mendapat informasi bahwa villanya kemalingan, lalu datang ke villanya dan melihat pintu belakang serta jendela villanya sudah dalam kondisi terbuka. Setelah dicek barang-barang miliknya yang hilang 1 unit televisi, 2 unit speaker, 2 unit sepeda, 1 unit penyimpan DVR CCTV. 1 unit penanak nasi dan tabung gas 3 kg. Melalui kamera CCTV, terekam pelaku pencurian tersebut. Kemudian korban melaporkan tindak pidana pencurian itu ke Polres Tanah Karo. KBO Satreskrim Polres Tanah Karo, Ibda Togu Siahaan, mengungkapkan pihaknya langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap terduga para pelaku, yaitu BW 28 tahun di Desa Pertibi, Kecamatan Merek. Setelah diinterogasi, BW pun mengaku perbuatannya dan hasil pencurian yang terjual untuk membeli narkoba. Selanjutnya 2 pelaku lainnya yakni MH 28 tahun dan BP 32 tahun diamankan beserta barang bukti di Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan. Para pelaku telah merencanakan pencurian tersebut dengan menyewa mobil untuk mengangkut barang hasil curiannya. Kali dalam hal melakukan pencurian, mereka tidak melakukan satu tempat saja dan ada TKP yang lain, tapi dalam lokasi yang sama. Dan sekarang ini Satreskrim Polres Tanah Karo tetap melakukan pengembangan dan penyelidikan serta penyidikan dalam perkara pencurian tersebut. Kepada villa kemudian ya? Villa yang berada di lokasi Siosar. Satreskrim Polres Tanah Karo masih menyelidiki dan melakukan pencarian terhadap 4 pelaku lainnya yang diduga terlibat dalam pencurian tersebut. Polisi kini mendalami penyelidikan atas kematian seorang siswa SMA Si 2 Ori, Kabupaten Nia Selatan, yang diduga akibat penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah. Peristiwa meninggalnya Yaredi Druru, siswa 17 tahun penduduk desa Sifutubanua, Kecamatan Somambawa, mendorong pihak kepolisian Resort Nia Selatan melakukan penyelidikan secara mendalam. Penyelidikan sejalan laporan dugaan tindak kejahatan perlindungan anak dan korban Yaredi Druru, sementara terlapor oknum kepala sekolah SMA Negeri 1 Si 2 Ori berinisial SZ. Pada laporan peristiwa terjadi di Saoto, Si 2 Ori, Sabtu lalu pada tanggal 23 Maret 2024, di mana terlapor memukul bagian kening kepala korban berkali-kali bersama 7 orang siswa lainnya. Tindakan ini sebagai sanksi atas perbuatan korban dan rekannya yang tidak mengindahkan tugas yang diberikan Sekretaris Kecamatan Si 2 Ori pada lokasi mereka praktek kerja industri. Satu dari korban yakni Yaredi Ruru meninggal dunia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Gunung Sitoli Senin lalu. Untuk memastikan penyebab kematian korban apakah berhubungan dengan pemukulan atau penganiayaan oleh oknum kepala sekolah, penyidik polisi mengumpulkan alat bukti termasuk melakukan otopsi terhadap mayat korban bekerjasama dengan dokter ahli forensik Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Sejauh ini pihak keluarga sendiri seperti apa tuntutan kepada pihak hukum agar kasus ini bisa terungkap? Baik, terima kasih untuk pihak keluarga. Mohon kepada penyidik supaya segera ditindaklanjuti. Namun kita sudah sampaikan supaya bersabar karena ini perlu pembuktian yang lebih mendalam. Rumah sakit, karena tanggung jawab
Pihak keluarga mendukung sepenuhnya langkah yang ditempuh polisi tersebut sebab diyakini segera akan mengungkap hingga menjerat terlapor apabila nantinya terbukti dan ditetapkan menjadi tersangka pada kasus tersebut. Akibat digusur, ratusan siswa-siswi SMP Negeri 2 Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang terpaksa mengungsi belajar di Sekolah Dasar Desa Pisangpala. Namun para siswa merasa tidak nyaman karena ruang kelas rusak dan jam belajar yang tidak maksimal. Beginilah suasana di sekolah dasar tempat di mana siswa-siswi mengungsi belajar di sekolah dasar yang berada di Desa Pisangpala, Kecamatan Galang, dikarenakan sekolah mereka yang sudah berdiri sejak puluhan tahun tiba-tiba digusur. Berawal pada Januari 2024 lalu, seluruh penghuni sekolah yang berada di SMP Negeri 2 Desa Petumbukan, Kecamatan Galang, tidak diizinkan lagi melakukan proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Seluruh siswa-siswi terpaksa melakukan aktivitas belajar mengajar di sekolah dasar Desa Pisangpala yang berjarak 2 km dari sekolah lama. Untuk aktivitas belajar mengajar dilakukan setelah siswa SD pulang. Salah seorang siswi kelas 9 Mutiara Lubis mengatakan kegiatan belajar di tempat pengungsian ini sangatlah tidak efektif dan merasa sangat tidak nyaman. Permasalahan yang terjadi di SMP Negeri 2 merupakan permasalahan sengketa lahan yang mana pemilik lahan sekolah SMP Negeri 2 Desa Petumbukan melakukan gugatan ke pengadilan dan dimenangkan pihak Al-Wasliyah sebagai penggugat. Permasalahan antara sengketa SMP Negeri 2 sudah lama. Saya juga sangat terkejut ini pihak Pemkab Deli Serdang juga tidak langsung tanggap untuk membangun SMP Negeri 2. Tadi kita udah juga melihat bagaimana tempat sementara anak-anak SMP Negeri 2. Tadi ada informasi dari Pak Ismail, sudah banyak yang pindah. Ini yang membuat nanti mungkin semakin lama semakin banyak yang pindah, habislah anak-anak SMP Negeri 2. Kasihan guru-gurunya. Jadi kita berharap supaya Pemkab Deli Serdang, Bupati Deli Serdang segeralah memberikan tempat yang baru kepada anak-anak SMP Negeri 2 Kecamatan Galang. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Dinas Pendidikan belum dapat memberikan keterangan terhadap permasalahan yang dihadapi pelajar SMP Negeri 2 Kecamatan Galang. Beragam informasi aktual lainnya akan kami sampaikan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Rangkaian HUT Provinsi Sumatera Utara ke-76, penjabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin pimpin ziarah ke makam mantan gubernur hingga pahlawan Sumatera Utara. Kegiatan ini merupakan bentuk penghargaan kepada para pemimpin Sumut terdahulu. Pimpin ziarah makam mantan gubernur dan pahlawan Sumatera Utara Rabu pagi, PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin menyampaikan pada HUT ke-76 ini berharap Provinsi Sumut mencapai cita-citanya menjadi provinsi yang lebih hebat. Agar cita-cita tersebut tercapai, menurutnya butuh kerjasama yang kuat dari seluruh unsur masyarakat. Disampaikan Hasanuddin, apa yang kita rasakan saat ini merupakan hasil dari perjuangan pendahulu-pendahulu kita. Tugas kita untuk membuatnya lebih baik lagi dan itu butuh kerjasama yang kuat agar cita-cita kita untuk provinsi ini bisa tercapai. Dijelaskan makna ziarah ke makam pemimpin terdahulu juga diharapkan membangkitkan semangat dalam membangun Sumut, terutama bagi anak-anak muda yang kurang mendapat informasi mengenai sejarah Provinsi Sumatera Utara. Bagi kita yang saat ini memimpin untuk memacu semangat membangun Sumut, mempersiapkan generasi muda kita meneruskan pembangunan Sumut dan bagi anak muda agar mereka paham bagaimana provinsi ini dibangun. Ziarah kali ini juga diikuti Pangdam 1 Bukit Barisan, Muhammad Hasan Hasibuan, Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi, Sekda Prof Sumut Arif S. Trinugroho, serta unsur Forkopimda lainnya. Memasuki usia ke-76 tahun, beragam capaian telah diraih Provinsi Sumatera Utara, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang terus membaik dan capaian lainnya yang melebihi nasional. Dalam rapat paripurna DPRD Sumatera Utara, PJ Gubsu Hasanuddin menyampaikan tahun 2023 pertumbuhan perekonomian Sumatera Utara mencapai 5,1%. Produk domestik regional bruto Sumut mencapai 271 triliun
dan Sumatera Utara menjadi salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan perekonomian di Pulau Sumatera. Provinsi Sumatera Utara juga berhasil tembus pencapaian nasional seperti Indeks Pembangunan Manusia yang sudah berada pada angka 75,13 lebih besar dari nasional, yaitu 74,39%. Prevalensi stunting sumut juga lebih baik dari nasional, yaitu berada pada angka 18,9%. Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi ke-9 dengan prevalensi stunting terendah di Indonesia. Selain itu juga persentase kemiskinan menurun. Pada tahun 2024, Provinsi Sumatera Utara menerapkan 4 prioritas pembangunan, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi inklusif, peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas serta inovatif. 67,83 poin dengan IPK. Kita bersyukur bahwa sampai saat sekarang pencapaian Sumatera Utara dalam pembangunan baik, pembukaan indikasi yang baik, itu semua atas kinerja semua pihak dan bersama-sama semua masyarakat Sumatera Utara. Saya bersyukur bahwa hidup harmoni dalam keragaman di Sumatera Utara yang baik, sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik dan masyarakatnya juga menjadi masih pemerintahan melalui reformasi birokrasi yang diberikan. Sumatera Utara mengajak masyarakat untuk mensukseskan Pekan Olahraga Nasional yang akan diselenggarakan di Sumatera Utara pada tahun ini. Usai selebrasi Hari Jadi Provinsi Sumatera Utara ke-76, rapat paripurna pada agenda penyampaian penjelasan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun 2023. Pemirsa, sepekan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, DPRD Kabupaten Langkat kemarin sore menggelar sidang paripurna laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun 2023. Sidang paripurna DPRD Kabupaten Langkat ini dihadiri langsung oleh PJ Bupati Langkat Faisal Hasrimi. Sidang paripurna DPRD Kabupaten Langkat kali ini merupakan hasil pembahasan rekomendasi, catatan strategis, dan masukan serta saran guna pertimbangan pemerintahan Kabupaten Langkat ke depan dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rekomendasi dan saran tersebut diantaranya menurunkan prevalensi angka stunting, pengelolaan sampah yang berkelanjutan sehingga mampu menjadikan nilai ekonomis bagi masyarakat, serta penertiban bangunan kios yang tidak berizin seperti di daerah trotoar, di atas parit, dan jembatan yang marak terjadi di seputaran Kabupaten Langkat. Selain hal tersebut, untuk pertumbuhan investasi, DPRD Kabupaten Langkat meminta pemerintah daerah membuat langkah-langkah strategis untuk menarik minat investor baik lokal maupun asing mau menanamkan investasinya di Kabupaten Langkat. Sidang paripurna DPRD Kabupaten Langkat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sri Bana Perangin-Angin, sekaligus silaturahmi dan saling bermaafan pada Lebaran Idul Fitri kepada seluruh peserta sidang dan unsur organisasi pimpinan daerah. Sementara itu, PJ Bupati Langkat Faisal Hasrimi dalam pidatonya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Langkat serta unsur OPD, serta memohon masukan selaku pimpinan yang baru di Kabupaten Langkat guna pembangunan yang lebih baik ke depan. Tahapan pemilihan kepala daerah Pilkada serentak pada 27 November 2024 saat ini masih dalam tahapan perencanaan program dan anggaran. Menghadapi Pilkada serentak, KPU Toba melakukan tahapan rekrutmen badan ad hoc sambil menunggu regulasi. Sedangkan perencanaan anggaran sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah PNNPHD, di mana sudah 40% yang disalurkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Toba dapat digunakan. Sedangkan sisa 60% dari jumlah anggaran yang disetujui oleh pemerintah daerah Kabupaten Toba untuk Pilkada 2024 sebesar 33 miliar rupiah diharapkan dapat realisasi dengan baik. Sementara untuk pelaksanaan teknis tahapan Pilkada 27 November 2024 akan berjalan mulai April 2024 melakukan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS. Pengumuman pendaftaran pasangan calon mulai 24 hingga 26 Agustus 2024. Pendaftaran pasangan calon pada 27 hingga 29 Agustus 2024 dan diteruskan penelitian persyaratan calon 27 Agustus sampai dengan 21 September 2024.
Penetapan pasangan calon dari 22 September hingga 23 September 2024, pelaksanaan kampanye mulai pada tanggal 25 September hingga 23 November 2024 dan pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November 2024. Masih dalam tahapan persiapan, yaitu terkait tahapan perencanaan, kemudian dalam waktu dekat kita akan melakukan perekrutan badan ad hoc ya. Kemudian untuk persiapan kita dalam rangka memasuki tahapan pencalonan, khususnya tahapan pencalonan untuk perseorangan. Wali Kota Medan Bobi Nasution mengaku sudah melakukan komunikasi dengan para petinggi partai terkait dirinya akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2024 mendatang. Bobi menyebut jika parpol tersebut sudah setuju dirinya akan mengambil sejumlah formulir partai untuk maju dalam Pilgub mendatang. Hal itu disampaikan ketika dirinya usai mengikuti kegiatan di kantor pemerintah Kota Medan pada Selasa siang kemarin. Bobi menyebut bahwa sejumlah partai secara lisan sudah memberikan dukungannya untuk maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2024 mendatang. Namun sebelum maju, dirinya masih berfokus bekerja sebagai wali kota Medan karena tak banyak dari partai politik ingin melihat kinerja dari menantu Presiden Jokowi tersebut. Diketahui beberapa partai politik menugaskan Bobi untuk maju dalam Pilgub mendatang seperti Partai Amanat Nasional atau PAN, Partai Gerindra, dan Partai Golkar. Ada beberapa partai memang secara lisan sudah ada memberikan surat tugas, ada yang pakai tulisan juga. Golkar memberikan surat tugas dari bulan Desember sebenarnya. Bulan Agustusnya kemarin itu berlaku lagi beberapa partai kemarin secara lisan saja, tetapi dapat disampaikan partai itu melihat bagaimana kita hari sudah mendapat pengumuman bagaimana kinerja kita hari ini. Ya, jadi tugas saya sejauh ini menyelesaikan tugas dari wali kota Medan. Lihat kinerja kita dulu di wali kota Medan, kalau nggak bagus kerjanya pasti partai juga nggak mau. Sejumlah partai akan membuka pendaftaran Pak, mau ngambil formulir Pak? Sejumlah partai? Ya, nanti kita insya Allah ambil formulir. Formulirnya itu untuk kita daftarkan pasti kita mencoba dari semua partai kalau bisa lah. Wing Komando 3 Pasukan Gerak Cepat Kopasgat menggelar tradisi penyambutan komandan pejabat baru Pesingin di Medan kemarin. Penyambutan pejabat baru Pesingin Komando Wing 3 Kopasgat Kolonel Pas Dili Setiawan diawali dengan pengalungan bunga oleh Kepala Personel Wing Komando 3 Kopasgat Mayor Pas Basir Sudipyo di markas Wing Komando 3 Kopasgat Medan. Rombongan penyambutan Passing In kemudian melewati jajaran kehormatan prajurit TNI, dilanjutkan dengan pemakaian ulos dari tokoh adat Batak Agustinus Simangunsong. Penciuman tunggul 2 Jaharda Maruta 3 merupakan rangkaian Passing In bagi komando baru memasuki markas Wing Komando 3 Kopasgat. Dilanjutkan apel khusus prajurit diakhiri dengan pertemuan entry briefing Komandan Wing Komando 3 Kopasgat secara offline dan online. Dalam arahannya, dan Wingko 3 Kopasgat menyampaikan agar setiap satuan jajaran Wingko 3 Kopasgat mampu membangun karakter, komitmen, dan kompetensi setiap prajurit sehingga kemampuan, soliditas, dan eksistensi dapat optimal dalam melaksanakan tugas. Profesionalisme pengabdian TNI saat bertugas terciptanya keamanan negara kesatuan Republik Indonesia yang lebih maju dan baik. Pemirsa, informasi lainnya akan segera kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Tingginya angka kecelakaan kereta api yang terjadi di Sumatera Utara menjadi perhatian khusus Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan Sumatera Utara akan memasang palang pintu secara bertahap untuk menekan angka kecelakaan. Perlintasan kereta api di Sumatera Utara melintasi berbagai pemukiman warga dan jalan raya belum 100% dilengkapi dengan palang pintu. Salah satu perlintasan kereta api di Kota Medan yang tidak dilengkapi palang pintu
antara lain perlintasan kereta api Jalan Stasiun Sunggal, Jalan Pantai Timur Medan. Palang pintu kereta api merupakan sarana untuk mengatur dan mencegah pengendara kendaraan bermotor maupun pejalan kaki melintasi rel kereta api saat ada kereta api yang melintas. Pada bulan Maret 2024, kecelakaan kereta api terjadi beberapa kasus hingga menyebabkan pengendara meninggal dunia. Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara Agustinus Panjaitan mengatakan pemasangan palang pintu kereta api menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai status jalan kota atau jalan nasional. Karena kita punya 7 perlintasan, bertahap kita mau pasang palang pintu. Memang palang pintu yang solusi yang paling efektif. Sepanjang tidak ada maka itu membahayakan khususnya orang luar yang melintas di situ. Palang pintu itu Pak? Iya betul. Kita masih banyak yang belum, khususnya kabupaten kota, karena itu tanggung jawab Pemda, bukan tanggung jawab pusat. Itu tanggung jawab sesuai dengan status jalannya. Kalau jalan nasional kita. Kepadatan penumpang masih terjadi di Terminal Bus ALS di Penyambungan Mandailing Natal. Para pemudik tujuan Medan dan Pulau Jawa memilih mudik di akhir arus balik mudik untuk menghindari kepadatan penumpang dan arus lalu lintas selama di jalan. Seminggu pasca libur Lebaran Hari Raya Idul Fitri, arus balik masih ramai dipadati pemudik yang hendak kembali dari kampung halaman menuju perkotaan. Salah satunya yang ramai dikunjungi pemudik di stasiun bus antar lintas Sumatera di Jalan Lintas Timur Penyambungan Mandailing Natal. Kepadatan ratusan penumpang bus yang hendak balik mudik baik ke Kota Medan maupun ke Pulau Jawa. Ratusan warga yang hendak balik mudik menghindari kepadatan penumpang dan kemacetan selama perjalanan. Puncak kepadatan penumpang yang hendak mudik balik dari kampung ke perkotaan terjadi sejak Minggu kemarin hingga hari ini. Direksi Bus ALS mengaku sudah menyiapkan puluhan armada bus yang sudah siap mengantar ratusan pemudik yang diberangkatkan setiap harinya ke Pulau Jawa dan ke kota lainnya yang ada di Sumatera. Meski begitu, pihak direksi Bus ALS mengaku menaikkan ongkos bagi penumpang 5-7% setiap libur Lebaran tiba. Bahkan untuk saat ini, tiket bus tujuan Pulau Jawa sudah habis terjual di stasiun ini. Baik ke Jawa dan ke kota lain, khusus di Medan, ada 8 unit setiap hari. 2 ke Jakarta dan 6 ke Medan. Lonjakan penumpang bus di Terminal Bus ALS ini selama seminggu terakhir Lebaran diperkirakan mencapai ribuan orang. Harga cabai merah di pasar tradisional Pasar Baru Penyambungan Mandailing Natal mengalami penurunan setelah Lebaran Idul Fitri. Di pasar tradisional Pasar Baru, Pasar Lama Penyambungan Kabupaten Mandailing Natal, harga sejumlah kebutuhan pokok mengalami penurunan. Seperti cabai merah sebelumnya Rp80.000 menjadi Rp30.000 per kilogram, sedangkan harga kentang dari Rp16.000 menjadi Rp14.000 per kilogram. Selain itu, harga tomat di tingkat pedagang mengalami kenaikan Rp4.000 per kilogram dari Rp8.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Kenaikan harga tomat disebabkan berkurangnya stok yang datang dari luar kota, sehingga harga otomatis mengalami kenaikan. Sedangkan harga cabai dan kentang yang mengalami penurunan karena stok dari beras tagi Kota Medan dan petani lokal melimpah membuat pedagang menurunkan harga komoditi tersebut. Turunnya harga cabai dan kentang tersebut terjadi sejak Sabtu Minggu setelah Lebaran Idul Fitri ini. Arkayo ini kodangan harganya per kilo 80, sanari 30. Gula bawang merah sanari 70. Sebelum naik harganya 35. Siap lebaran on magodang drastis 60. Baru dalam tomat peso ngonin juo. Turun sanari magodang tomat rastagi. Diprediksi harga kebutuhan pokok di 2 pasar tradisional Mandailing Natal akan terus mengalami penurunan karena sejumlah stok sudah mulai stabil. Pemirsa, 7 unit rumah warga di Jalan Santeong, Kelurahan Pancuran, Gerobak, ludes terbakar pada hari Rabu dini hari. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
Selain 7 unit rumah warga yang ludes terbakar, terdapat juga 4 unit rumah warga lain yang berada dekat dengan lokasi kebakaran mengalami kerusakan. Saat ini belasan jiwa korban kebakaran ditampung di tenda pengungsian yang disediakan Kelurahan Pancuran Gerobak dengan bekerjasama Dinas Sosial Pemkot Sibolga. Menurut salah seorang korban kebakaran, asal api pertama kali muncul berasal dari salah satu rumah kosong. Kuatnya tiupan angin ditambah kondisi rumah yang banyak terbuat dari kayu, membuat kobaran api semakin cepat menjalar dan membesar. 3 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkot Sibolga ditambah 1 unit mobil milik PDAM berjibaku memadamkan kobaran api yang semakin membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Setelah berjibaku selama hampir 1 jam, akhirnya kobaran api berhasil dipadamkan. Setengah 2. Wah, asal apinya udah tahu nggak? Dari sebelah ini, rumah sebelah ini. Yang kosong bang? Iya, kosong itu rumahnya. Barang-barang gimana semua? Bang? Habis bang. Di saat ini abang gimana tinggal lah? Rumah saudara situ, di atas. Gak ada satupun barang yang dilepas? Nggak ada, habis semua. Sama ibu dari sini. Harta benda gimana bang? Habis semuanya. Habis bang? Habis. Pihak Kelurahan Pancuran Gerobak saat ini masih melakukan pendataan terhadap para korban kebakaran dan kerusakan. Kalau rumah yang kena musibah di Kelurahan Pancuran Gerobak ada sekitar 7 rusak berat dan 3 rusak sedang. Saat ini para korban ditampung di mana? Kebetulan rumah sekitar saudara dan sekitaran tinggal di tempat Santeong, tinggal di rumah saudara masing-masing. Kalau tenda pengungsian dari Dinas Sosial sudah dipasang. Sekitar jam 1.45. Asal api belum diketahui bang ya? Belum tahu. Warga di kawasan Seimati, Kota Medan dihebohkan dengan beredarnya video viral seekor buaya muara berukuran 4 meter di sungai yang tidak jauh dari tambak ikan milik warga. Warga mengaku resah dan was-was khawatir buaya memakan korban jiwa. Dalam video viral berdurasi 14 detik terlihat seekor buaya muara melintas di Sungai Palu, Pegatalan, lingkungan 1 Kelurahan Seimati, Medan Labuan, Kota Medan. Buaya diperkirakan berukuran 4 meter terlihat di sungai sejak akhir Ramadan lalu. Seno, salah seorang nelayan beraktivitas di seputaran sungai, mengaku terganggu dan takut dengan keberadaan buaya tersebut. Ia khawatir buaya muara masuk ke pemukiman dan memakan korban jiwa serta nelayan yang menangkap ikan di sungai tersebut. Warga melihat tidak hanya 1 ekor buaya muara di Sungai Pegatalan dan simpang Sungai Palu Putri, namun warga juga menduga ada sekitar 8 ekor buaya berukuran 2,5 hingga 4 meter. Besar kali tuh. Itu kapan Bapak ngeliatnya Pak? 2 hari sebelum hari raya. Oke. Pak, itu Bapak ini kan beraktivitas di sekitar situ Pak. Ya. Terganggu nggak dengan adanya buaya? Ya terganggu lah, namanya di Palu. Ya kami pun sebagai masyarakat takut lah. Kami keluar masuk Palu. Jadi kan gimana gitu. Dalam hal ini, BPKSDA atau Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumut dalam melakukan langkah konkret untuk menangkap buaya yang dikhawatirkan memakan korban jiwa tersebut. Informasi selanjutnya pemirsa, sebuah mobil minibus pemudik kecelakaan dengan sepeda motor di ruas jalan lintas Kabupaten di Asahan, Sumatera Utara. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kejadian ini mengakibatkan sepeda motor tersebut ringsek. Kondisi sepeda motor Matic tanpa nomor polisi pasca terlibat kecelakaan dengan mobil minibus rombongan pemudik nomor polisi BM 1823EZ di ruas jalan lintas Kabupaten Desa Terusan Tengah, Kecamatan Tinggi Raja, Asahan. Benturan tersebut mengakibatkan sepeda motor menghantam pohon serta terjepit di bagian kolong depan minibus yang juga ikut terperosok ke parit. Kejadian ini juga mengakibatkan pengendaranya mengalami luka parah. Pengemudi minibus yang ditemui di pos Satlantas Polsek Prapat Janji mengatakan kecelakaan lalu lintas itu berawal saat dirinya melintas beriringan dengan sebuah minibus lainnya dari arah pintu tol Kisaran menuju Simpang Bangko, Riau. Mendadak muncul korban dan langsung bertabrakan dengan mobilnya. Tahu-tahu mobil itu begini Pak, saya mengikut juga. Nah, tahu-tahu kereta itu langsung bar gitu Pak, saya terkejut. Elakkan lubang atau anu gitu. Nggak tahu Pak, yang depan ini nggak tahu kita Pak. Yang depan ini nggak tahu kita.
Entah sengaja memulakan kita pun nggak tahu kita Pak. Kasus kecelakaan lalu lintas tersebut sudah mendapatkan penanganan dari petugas Satlantas Polres Asahan, Pos Polsek Prapat Janji. Dan berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku untuk esok di hari Jumat 19 April 2024. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Budi Prasetyo, Perakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca dan titik hotspot untuk wilayah Sumatera Utara, Jumat 19 April 2024. Pagi hari wilayah Sumatera Utara berpeluang hujan dengan intensitas ringan di wilayah Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, Nias Selatan, dan sekitarnya. Siang sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Medan, Binjai, Langkat, Deli Serdang, Nias Selatan, Gunung Sitoli, Nias Barat, Simalungun, dan sekitarnya. Malam hari masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Simalungun, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Toba, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Dini hari berpotensi hujan ringan di wilayah Nias Selatan, Nias Barat, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot wilayah Sumatera Utara, pantauan tanggal 17 April 2024 tidak ada. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang khususnya di wilayah lereng barat, pantai barat, gunungan, dan lereng timur Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca diterjang banjir bandang, tim gabungan terus melakukan evakuasi korban banjir di Kabupaten Lebong. Korban banjir mulai dievakuasi ke posko pengungsian yang lebih aman. Tim gabungan masih terus melakukan evakuasi korban banjir hingga Selasa sore. Banjir terus meluas hingga setidaknya 6 kecamatan terdampak. Tim SAR, BPBD, TNI, Polri sudah disiagakan di beberapa titik untuk memprioritaskan evakuasi warga, lansia, dan lumpuh serta barang-barang yang masih bisa diselamatkan. 6 kecamatan sudah terdampak banjir yakni Kecamatan Tapus, Rimbo Pengadang, Lebong Selatan, Bingin Kuning, Lebong Sakti, Amen, dan Kecamatan Uram Jaya. Sejumlah bantuan juga mulai disalurkan dan sebagian warga juga sudah mengungsi ke tenda posko. Belum ada laporan korban jiwa. Saat ini debit air mulai surut, namun hingga Rabu malam hujan masih mengguyur wilayah Kabupaten Lebong. Warga tetap diminta waspada dan tidak mendekati daerah aliran sungai. Atri Prasetyo, TVRI Bengkulu, melaporkan. Masih dari Provinsi Bengkulu, pemirsa, Gubernur Rohidin Mersyah meminta daerah segera menentukan status bencana banjir di Kabupaten Lebong. Sementara tim juga telah dikerahkan untuk memastikan pendistribusian logistik hingga perbaikan jalan amblas. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengungkap pasca mendapat laporan adanya banjir yang melanda Kabupaten Lebong. Tim langsung bergerak ke lokasi dengan mengirim logistik untuk warga terdampak banjir. Selain itu, tim PUPR juga dikerahkan untuk melakukan perbaikan di sejumlah jalan atau jembatan yang amblas. Data BPBD Provinsi Bengkulu terdapat 2.997 KK dari 7 kecamatan yang terdampak banjir. Sementara ada 3 jembatan
7 hektar sawah dan beberapa ruas jalan yang rusak akibat terendam banjir. Gubernur Hidin Mersya juga meminta daerah segera menentukan status bencana serta menghitung kerugian daerah akibat banjir tersebut agar bisa melakukan penanggulangan bencana. Kemarin pada waktu kejadian banjir di Lebong itu, informasi yang saya dapat kita jam 10, jam 11 pagi. Jadi langsung waktu itu tim sudah kita turunkan. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan BPBD Lebong memastikan dapur umum dan logistik sudah kita distribusikan kemarin. Pagi tadi kita sudah menurunkan tim dari PUPR untuk memastikan rehab segera terkait ada beberapa titik penurunan jalan itu kan amblas. Itu sudah kita turunkan tim pagi tadi dari PUPR. Hingga saat ini belum diketahui pasti kerugian dari peristiwa banjir. Dari data BPBD, banjir kini mulai berangsur surut. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mukobuko meminta BKSDA Bengkulu untuk pindahkan buaya di Sungai Selagan. Keberadaan buaya tersebut tidak ada manfaatnya karena sudah 2 kali menerkam warga setempat hingga tewas. Balai Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Alam BKSDA Provinsi Bengkulu harus bertindak cepat terkait penanganan buaya di Sungai Selagan agar tidak ada lagi korban jiwa ke depannya. Karena mata pencaharian warga di desa itu dan sekitarnya bergantung pada sungai tersebut. Dalam tempo 2 tahun lalu 2 kali warga diterkam buaya pada saat mencari lokan di sungai itu. Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Mukomuko, Muharamin mengungkapkan, keberadaan buaya di Sungai Selagan ini sudah lama dibiarkan berkembang biak. Jika pihak BKSDA Bengkulu tidak bisa menangani, disarankan agar berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Mukomuko. Pihaknya menegaskan jangan sampai lagi ada korban jiwa ke depannya. Guna mengatasi hal itu, pihaknya akan memanggil BKSDA Bengkulu mencari solusi keberadaan buaya sungai. Diharapkan kepada BKSDA yang notabene yang memegang aturan hukum pencegahan itu, mereka harus bertindak. Tapi kalau mereka tidak mampu, bicarakan. Apakah minta tolong dengan pemerintah daerah kan, atau membiarkan masyarakat untuk melakukan tindakan dengan cara mereka sendiri. Lanjut disampaikannya, jika ini tidak diselesaikan, dikhawatirkan masyarakat akan bertindak sendiri. Karena ini sudah menjadi musuh warga dan juga di sungai tersebut tempat mata pencarian masyarakat. Rupi Hardaya, TVRI Bengkulu, melaporkan. Penyebaran kasus demam berdarah di Kabupaten Rejang Lebong terus bertambah. Beberapa di antaranya bahkan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Untuk itu masyarakat diimbau agar menjaga kebersihan lingkungan serta mengkonsumsi makanan bergizi. Sepanjang Maret 2024, jumlah pasien DBD yang menjalani perawatan di RSUD Rejang Lebong mencapai 16 orang. Sementara pada periode Januari-Februari 2024, terdata sebanyak 50 orang pasien menjalani perawatan di puskesmas. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong, Dendi Novianto menyebut, seluruh pasien yang saat ini sedang menjalani rawat inap di RSUD Rejang Lebong merupakan rujukan dari berbagai puskesmas, termasuk dari luar Rejang Lebong. Bulan kemarin itu terdapat 16 kasus di bulan Maret. Jadi kita himbau pada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan dan juga memperhatikan genangan sekitar. Selain itu, masyarakat juga dianjurkan mengonsumsi makanan-makanan sehat dan bergizi. Dari Rejang Lebong, kontributor TVRI Bengkulu, Najmi Manar, melaporkan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Gina Febriona. Selamat sore dan sampai jumpa.